Ini adalah alur cerita film The Day of the Jackal 2024, sesi pertama. Sebelum lanjut saya punya pertanyaan untuk Anda. Bagaimana jika Anda ditawarkan pekerjaan? Pekerjaan ini bisa selesai kurang dari 1 bulan. Nilai pekerjaannya adalah 1,6 triliun rupiah. Apakah Anda akan menerimanya? Pria ini bukan koruptor tapi penghasilannya begitu besar. Bekerja 1 kali untuk biaya hidup 10 tahun. Dia adalah seorang eksekutor bayaran bernama Jackal. Hanya saja cara yang digunakan Jackal benar-benar berbeda dengan eksekutor lainnya. Dalam misi mengeksekusi politikus Jerman, dia pertama-tama mengeliminasi seorang petugas kebersihan, dan kemudian menggunakan teknologi penyamaran level dewa agar terlihat seperti korbannya. Ia bahkan meniru suara lelaki tua itu. Setelah mempersiapkan semua ini, dia masuk ke perusahaan tempat petugas kebersihan bekerja. Dia menggunakan batuknya untuk menghindari pembicaraan dan berhasil melewati pengenalan wajah. Jackal mendekati sasaran tanpa ada yang menyadarinya. Dia masuk ke kantor dan segera mengeluarkan senjata dan bersiap untuk beraksi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba masuk. Jackal menembak tanpa ragu-ragu, tetapi suara itu menarik perhatian penjaga keamanan. Jackal tidak bisa berpura-pura lagi. Setelah menyingkirkan satpam yang menghalangi, Jackal segera mengambil tindakan menuju sasaran. Tanpa diduga, target yang merupakan anak politikus Jerman itu berlari lebih cepat dari tikus. Sebuah peluru ditembakkan, langsung menakuti targetnya dan menyebabkan dia terjatuh dari tangga. Sebelum dia sempat bangun, peluru lain kembali mengenai pahanya. Ketika pria itu sadar bahwa ia belum mati, Jackal telah menghilang. Saat ini, dia sudah berlari ke atas gedung. Jackal melemparkan 2 bom asap ke bawah, lalu menggunakan tali yang telah disiapkan. Dengan bantuan asap dan penampilan pembersih, dia menyatu dengan sempurna di antara kerumunan orang yang melarikan diri. Setelah meninggalkan lokasi, dia kembali ke hotel, melepas penyamarannya, lalu diam-diam menunggu kesempatan datang. Karena semua hal di atas hanyalah langkah awal dalam mengeliminasi politikus Jerman, maka langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting. Politikus Jerman memiliki tingkat keamanan tertinggi dan umumnya tidak pernah bepergian dengan mudah. Pria yang dilepaskan oleh Jackal hanyalah umpan. Politikus Jerman menjenguk putranya yang dirawat di rumah sakit. Jackal tinggal di sebuah hotel di seberang rumah sakit. Setelah melepaskan kaca balkon, dia menancapkan kincir angin kertas untuk mengamati arah dan kecepatan angin. Ajaibnya, senjatanya adalah kopernya. Dia mencabut tuas di atasnya, melepas pegangannya, dan menyambungkan 2 pipa besi di dalamnya hingga membentuk sebuah laras. Ia mengeluarkan braket dari koper untuk membentuk badan senjata, kemudian dengan terampil memasang bagian-bagian kecil lainnya. Resletingnya menjadi pelatuk, dan senter menjadi teropongnya. Setelah dipasang, senapan sniper khusus telah siap. Pelurunya disembunyikan di dalam katrol koper, yang hanya 4 butir. Namun, bagi Jackal dengan skill luar biasa, 1 peluru saja sudah cukup. Jackal perlahan menggerakkan teropongnya, napasnya stabil dan postur tubuhnya kokoh. Memanfaatkan celah sebelum target muncul, Jackal memulai kalibrasi. Dengan santai ia menarik pelatuk, memperhatikan penyimpangan peluru dan sudut tembakan. Setelahnya dia menyesuaikan pisir sedikit, lalu menembak lagi tanpa ragu-ragu. Setelah melihat tanda peluru tepat di titik bidik, Jackal mulai menunggu dengan tenang. Ia sudah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Dengan kemunculan sang politikus Jerman, tinggal menunggu memberikan pukulan fatal pada targetnya. Melihat politikus Jerman yang jatuh, pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Para pengawal pun bereaksi sangat cepat. Seseorang mengeluarkan teropongnya dan mengamati hotel tepat di seberang. Lokasi Jackal pun segera diketahui. Dia menatap pengawal tersebut namun tidak menembaknya. Merasa waktu hampir habis, Jackal mulai mengemas senjatanya dengan tenang. Ia melakukan pembongkaran dan perakitan yang cepat. Senapan sniper yang dibuat khusus sekali lagi berubah menjadi koper. Jackal sudah menghitung waktu kedatangan polisi, dan dia dengan serius membunyikan alarm sebelum pergi. Setelah menutupi wajahnya, dia masuk ke dalam mobil dan melewati mobil polisi di jalan keluar. Jackal sama sekali tidak panik. Ketika polisi tiba di hotel, petugas SWAT dengan cepat menemukan ruangan tempat penembakan. Namun ketika mereka mendobrak pintu dan masuk, mereka hanya menemukan kejutan yang telah disiapkan Jackal sebelumnya. Saat ini, Jackal sudah berganti mobil lain. Mobil sebelumnya diledakkan di tempat untuk menghancurkan semua barang bukti. Politikus Jerman terbunuh, dan polisi segera mengeluarkan perintah buronan secara nasional. Meskipun Jackal dihentikan oleh polisi di pos pemeriksaan ketika dia meninggalkan negara itu, polisi tidak bisa menemukan kesalahannya. Saat memeriksa bagasi, petugas polisi tidak menyangka bahwa koper di depannya adalah senjata eksekutor yang digunakan untuk mengeliminasi politikus Jerman. Dengan cara ini, Jackal melarikan diri dari Jerman dengan sangat mulus. Namun yang tidak pernah dia duga adalah, ketika Jerman tidak membuat kemajuan dalam eksekusi politikusnya, mereka sebenarnya mencari bantuan dari M16 Inggris. Dari informasi yang diberikan pihak Jerman, diketahui bahwa eksekutor menembak dari jarak 3.815 meter. Hal itu mengejutkan Bianca,
karena rekor dunia jarak tembak terjauh sniper hanya 3.540 meter. Dengan kata lain, Jackal dengan mudah memecahkan rekor dunia. Senapan sniper yang bisa menembak sejauh itu pasti memiliki laras yang sangat panjang. Namun rekaman CCTV menunjukkan, koper tersangka hanya berukuran kurang dari 60 cm. Tentu saja tidak mungkin membawa senapan runduk di dalamnya. Beberapa orang mengira senjata disembunyikan. Namun petugas pengumpul bukti di lokasi tidak menemukannya. Sehingga hanya ada satu kemungkinan. Senjata ini sangat dahsyat sehingga si eksekutor pasti enggan membuangnya. Jika dia membawa senapannya, senapan itu pasti ada di dalam koper. Bianca berspekulasi bahwa senjata itu dibuat khusus dan larasnya terdiri dari dua bagian. Saat semua orang ragu, Bianca mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang menguasai teknologi tersebut, dan informannya kebetulan mengetahui di mana orang tersebut bersembunyi. Melihat Bianca begitu bertekad, bosnya mempercayakan kasus itu kepadanya dengan otoritas penuh. Bianca mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk bangkit, maka ia segera mencari informan tersebut dan berusaha mencari tahu keberadaan sang ahli pembuat senjata. Pada akhirnya dia ragu untuk memberikan jawaban malam ini. Namun hingga suatu hari berlalu, Bianca masih belum menerima informasi. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan beberapa cara. Jackal belum tahu bahwa dia telah menjadi sasaran. Dia dengan santai masuk ke kafe internet Prancis, memasukkan akun jaringan gelap tempat ia menerima tugas tersebut. Ia mulai meminta sisa bayaran untuk misi yang telah sukses. Tetapi kliennya mengatakan bahwa karena jumlahnya yang besar, dia harus menunggu 24 jam lagi, dan itu masuk akal. Jackal baru saja hendak pergi ketika sebuah pesan baru muncul. Ketika dia mengkliknya, dia melihat bahwa itu adalah misi eksekusi yang dikirim oleh pelanggan baru. Namun, klien baru ini ingin wawancara, tetapi Jackal tidak pernah bertemu dengan pelanggan manapun. Identitasnya sangat rahasia. Tetapi klien baru menawarkan uang $1 juta hanya untuk menemuinya. Setelah menerima transfer, Jackal segera mencabut kunci dan memutuskan untuk bergegas ke lokasi. Di lokasi ia mengamati situasi dari kejauhan. Dia melihat seorang wanita keluar dari mobil. Setelah memastikan bahwa dia bukanlah ancaman, Jackal memberitahu wanita itu bahwa identitasnya sangat rahasia. Setelah mengetahui bahwa kliennya itu menawarkan $10 juta untuk mengeliminasi orang terkaya di dunia, Jackal langsung menaikkan harganya 10 kali lipat, dan harus membayar setengahnya di muka. Tak ada tawar-menawar karena Jackal langsung pergi. Sementara itu Bianca datang ke lokasi demonstrasi dan menemukan putri informan. Ini adalah kelemahan setiap ibu, dan demonstrasi tersebut hanya memberikan alasan yang masuk akal kepada Bianca untuk membawa putri informannya ke kantor polisi. Dia dengan santai melontarkan tuduhan pada gadis itu. Wajah gadis itu penuh keraguan. Gadis itu meraung dan meminta polisi untuk mengeluarkannya. Bianca langsung mengingatkan gadis itu untuk menelepon ibunya jika dia ingin keluar. Begitu dia tahu putrinya ditangkap dan dikirim ke penjara, dia mungkin akan kesal sebagai seorang ibu. Tidak lama kemudian, gadis itu mengalami koma karena serangan jantung, meskipun dia dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Nyawanya tidak tertolong. Setelah menghilang beberapa hari, Jackal muncul di Spanyol. Dia masuk ke sebuah istana, tapi kali ini dia tidak melakukan misi eksekusi. Melihat wanita yang menyimpan mainannya, Jackal menunjukkan ekspresi penuh kasih. Orang tersebut adalah Nuria, istrinya. Tetapi ketika dia meminta sisa bayaran, kliennya justru melanggar kesepakatan, dan malah dengan sengaja memancing kemarahannya. Maka ia harus memberitahu pihak lain dari mana nama Jackal berasal. Dia segera menghubungi bagian belakang dark web dan mulai melacak sumber pembayaran dana pertama dari misi sebelumnya. Serangan balik pun dimulai. Sambil menunggu, Jackal mulai menanyakan klien baru tentang target misi senilai 100 juta itu. Ternyata targetnya bernama Ule yang merupakan orang terkaya di dunia saat ini. Perangkat lunak bernama River yang dikembangkannya akan membuat semua aset pribadi orang kaya menjadi transparan, sehingga sangat mengancam privasi mereka. Hal ini membangkitkan kemarahan seorang bos besar bernama Timothy Winthrop, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Jackal, yang baru saja mengeliminasi politikus Jerman. Saat ini, Jackal sedang menghadiri pesta ulang tahun putranya. Tepat ketika kakak iparnya membujuknya untuk berinvestasi di sebuah bar, berita datang dari dark web, bahwa sumber dana pembayar telah ditemukan, dan alamatnya ada di Munich, tempat politikus Jerman dibunuh. Jadi detik berikutnya, dia harus meninggalkan keluarganya dan berangkat untuk mengambil gaji. Baru beberapa hari kembali, Jackal berangkat lagi, dan Nuria enggan mengantar Jackal ke bandara. Setelah melihat istrinya pergi, dia tidak berjalan ke ruang tunggu, melainkan berbalik menuju tempat parkir, naik taksi, lalu melepas cincin kawinnya. Ia mengeluarkan paspor di antara banyak dokumen, dan tentu saja ia tidak lupa membawa uang saku. Semuanya sudah siap. Jackal keluar dari ban dan naik taksi lagi. Namun, yang tidak disangkanya adalah Nuria tidak pulang ke rumah saat ini, melainkan pergi ke toko untuk membeli karangan bunga. Saat hendak pergi kebetulan ia melihat Jackal lewat, yang membuat Nuria mencurigai pekerjaan Jackal. Bianca dari M16 masih melacak Jackal. Dia awalnya ingin menggunakan informan untuk menemukan ahli senjata bernama Norman, tapi putri informan telah meninggal saat ditahan.
Hal ini menempatkan Bianca dalam posisi sulit, karena orang yang tidak bersalah meninggal, M16 akan menghadapi tekanan eksternal. Untungnya, mereka memiliki agen yang berspesialisasi dalam menangani masalah tersebut. Bos memberi waktu 24 jam kepada Bianca sebelum kematian gadis itu diumumkan. Meski Bianca merasa bersalah, sebagai agen profesional, ia tetap menelepon Allison dan berbohong kepadanya bahwa ia punya cara untuk mengeluarkan putrinya, namun ia harus menukarnya dengan nomor telepon Norman. Untuk menyelamatkan putrinya, Allison memohon kepada suaminya untuk menelepon kakaknya Norman dan meminjam sejumlah uang untuk menyelamatkannya. Meski suaminya menolak, Allison tahu dia pada akhirnya akan menyerah. Bianca menatap layar pengawasan dengan seksama. Berdasarkan bukti yang ada, dia tahu bahwa yang mereka cari adalah seorang penyamar yang sangat terampil. Ini benar-benar membingungkan. Dia jelas bisa menggunakan senjata dengan recoil rendah, dan logo ransel yang dia bawa terpotong, menyembunyikan jejaknya dengan sempurna. Berdasarkan petunjuk di atas, Bianca sampai pada kesimpulannya sendiri. Dia yakin bahwa pembunuhnya adalah orang Inggris dan kemungkinan besar adalah pensiunan tentara Inggris, karena untuk memecahkan rekor dunia, dia harus menjalani pelatihan militer. Tidak hanya itu, tas ransel yang dibawa si eksekutor juga diproduksi oleh sebuah perusahaan kecil asal Inggris. Tas ransel tersebut mulai dijual 8 bulan lalu dan tidak ada catatan ekspor sama sekali. Ini membuktikan bahwa eksekutor dan pembuat senjatanya adalah orang Inggris. Bianca menyelidiki identitas pembunuhnya terlebih dahulu, kemudian memulai penyelidikan satu persatu. Dimulai dari para prajurit lulusan Akademi Militer dalam 10 tahun terakhir. Krisisnya semakin parah, tapi Jackal masih belum menyadarinya. Dia menerima telepon lagi dari kliennya dalam perjalanan. Zina mengatakan bahwa petingginya, Timothy Winthrop, telah menyetujui penawaran sebesar $100 juta, tetapi untuk mencapai kesepakatan, mereka masih perlu mendiskusikan detailnya secara langsung. Jika tidak bertemu dalam waktu 48 jam, mereka tidak punya pilihan selain membatalkan pesanan. Setelah berpikir sejenak selama 3 detik, Jackal menyetujui permintaan kliennya. Zina menerima pesan saat makan, dan kemudian dia keluar dari restoran seperti yang diinstruksikan. Meskipun Jackal selalu berada dalam jarak 10 meter darinya, Zina tidak menyadarinya sama sekali. Setelah dia duduk di bangku, dia akhirnya mendengar suara yang dikenalnya. Dengan cara ini, pertemuan informal antara keduanya dimulai. Meskipun pemberi kerja menyetujui tawaran tersebut, mereka hanya dapat menyediakan uang muka sebesar $20 juta. Satu-satunya persyaratan darinya adalah tugas tersebut harus selesai sebelum akhir bulan, karena perangkat lunak akan dirilis pada akhir bulan. Jika eksekusi melewati akhir bulan maka kesepakatan batal otomatis. Jackal mengambil alih tugas tersebut setelah berpikir sejenak, dan berjanji bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening, dia segera mulai bekerja, dan transaksi berhasil diselesaikan. Di sisi lain, Allison akhirnya menemukan kesempatan dan mengambil foto nomor telepon Norman, lalu mengirimkannya kepada Bianca. Melalui pelacakan nomor ponsel, Bianca dan rekannya segera ke lokasi. Tanpa ia ketahui Norman telah menyiapkan sambutan. Untungnya, rekannya berhasil menjatuhkan bom di pintu masuk, namun Norman berhasil mengeliminasi 2 rekannya. Bianca terus memburu Norman hingga ia kehabisan amunisi. Norman tidak punya pilihan selain menjatuhkan senapan koper di tangannya. Bianca hanya bisa menonton ketika dia masuk ke dalam mobil dan melarikan diri dari tempat itu, kehilangan 2 rekan satu timnya hanya demi sebuah senapan koper. Di sisi lain, melalui penyelidikan berlapis, Jackal akhirnya menemukan informasi klien yang tidak membayar uangnya. Sumber dananya berasal dari perusahaan perwalian, dan pemegang saham pengendali sebenarnya adalah putra politikus Jerman yang terbunuh. Ternyata sang anak menyewa Jackal untuk mengeliminasi ayahnya sendiri. Namun kali ini Jackal akan menuntut uangnya yang ditahan. Jackal langsung mengincar sopir tetap klien yang sangat mirip dengannya. Jackal memaksanya masuk ke bagasi, lalu menarik pelatuknya tanpa ampun. Setelah memakai kacamata pria tersebut, Jackal menyamar sebagai sopir dan berhasil menjemput kliennya. Jackal sengaja menanyakan bagaimana keadaan kaki kliennya tersebut di dalam mobil. Kliennya hendak menegur untuk fokus mengemudi. Detik berikutnya dia melihat pengawalnya di dalam mobil telah pulas. Jackal menginjak pedal gas hingga ke bawah. Ia melepaskan diri dari konvoy di tikungan perempatan. Melihat hal tersebut, mobil para pengawal buru-buru berbalik dan mengejarnya. Namun sebagai seorang eksekutor bayaran, kemampuan mengemudi Jackal tentu saja tidak perlu diragukan. Melihat dirinya disandra, pria itu tiba-tiba menjadi bingung dan mulai berteriak. Jackal sama sekali tidak panik dan bergegas ke trotoar sambil menghindari mobil di depannya. Lagi pula mobil itu bukan miliknya, jadi dia tidak merasa sedih sama sekali jika mobil itu jatuh. Bahkan jika dia menemui rintangan, Jackal tidak akan menginjak rem. Pengawal akhirnya menyusul dan menembak ban belakang. Namun hal ini pun tidak dapat menghentikan Jackal. Dia langsung melaju ke pinggir jalan dan terjun ke bawah perancah. Setelah berhasil menyingkirkan para pengejarnya, Jackal melajukan mobilnya hingga masuk ke dalam gang, dan sengaja mengerem mendadak. Melihat ekspresi kesakitan pria itu, Jackal siap mengobrol baik dengannya. Pria itu hanya memohon ampun dengan panik dan berulang kali meminta maaf. Pria itu ingin membayar lebih untuk menebus nyawanya,
Tetapi Jakal sudah tidak lagi tertarik. Dia melunasi gaji kliennya yang belum dibayar dan mempertahankan reputasinya sebagai seorang eksekutor. Jakal melepas penyamarannya, mengenakan pakaian pelariannya, memasang bom waktu, melemparkannya ke bagasi, lalu berjalan ke jalan buntu. Setelah pengawal menyusul dan menyaksikan bom meledakkannya, Jakal berbalik dan pergi. Ini persis seperti yang dia rencanakan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa M16 selangkah lebih dekat untuk melacaknya. Kegagalan operasi penangkapan mengakibatkan tewasnya 2 agen elit. Menghadapi tekanan dari semua pihak, mereka memutuskan untuk menghentikan operasi sepenuhnya. Namun sebelum kedua bos itu selesai berbicara, Bianca meletakkan kotak peninggalan Norman di atas meja, lalu mengeluarkan bagian-bagiannya satu persatu, dan menggunakan isinya untuk membentuk senapan sniper di depan mata kedua orang atasannya. Bianca melewati bea cukai pagi ini, para pengawas tidak menyadari bahwa kotak itu adalah senjata, dan bea cukai tidak mendeteksi adanya masalah. Senapan penembak jitu ini seharusnya menjadi prototipe senjata yang digunakan oleh si eksekutor. Beginilah cara dia meninggalkan senjatanya. Setelah kembali ke hotel, Allison menyadari ada yang tidak beres dengan suaminya. Dia bertanya dengan hati-hati, namun Stoke memintanya untuk duduk di sebelahnya, lalu meminta ponsel istrinya. Allison tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dengan patuh. Sang suami melihat catatan panggilan dan bertanya siapa Bianca. Dengan gugup Allison menjelaskan bahwa dia adalah gadis baru dari salon kecantikan. Namun saat Stoke melihat foto yang dikirimkannya kepada Bianca, akhirnya dia mengetahui semuanya. Dia dengan marah menyerang istrinya. Bahaya Allison baru saja tiba. Dan Bianca juga menghadapi krisis baru. Karena keberhasilan Norman melarikan diri, manajemen senior mengira ada yang membocorkan berita tersebut. Jadi mereka menanyai semua orang yang terkait dengan operasi. Bosnya, Osita, bahkan mengundang Bianca keluar sendirian. Ia mengatakan pasti ada yang salah dengan operasi penangkapan tersebut. Namun dia tidak tahu siapa yang membocorkan. Osita berasumsi bahwa bukan hanya mereka berdua yang mengetahui tentang operasi tersebut. Damon dan Isabel juga mengetahui. Jika itu Isabel, maka semuanya sudah berakhir. Karena dia adalah bos langsung dari beberapa orang. Osita meminta Bianca untuk mempersempit lingkaran kepercayaannya sebelum pergi. Nuria selalu merasa Jakal menyembunyikan sesuatu darinya. Nuria datang ke ruang kerja Jakal karena penasaran. Laci-laci yang kosong tampak tidak biasa. Akhirnya, ia tidak sengaja menyentuh mekanisme di lantai di bawah gantungan baju yang berisi brankas. Dia meminta keluarganya untuk menebak kata sandinya, tetapi mereka tidak dapat membukanya setelah mencoba 3 kali. Kakak dan ibunya juga turut membantu. Mereka bertiga mulai mencari informasi bersama. Namun ketika istrinya sedang melihat gambar desain rumah mereka, Nuria menemukan sebuah tempat rahasia. Ketiganya memeriksa lagi dan menemukan pintu rahasia di balik cermin. Demi mengetahui apa yang disembunyikan Jakal, Nuria meminta kakaknya menggunakan alat untuk membuka paksa pintu ruang rahasia tersebut. Setelah masuk, melihat mata uang dan paspor berbagai negara di dalam laci, serta 2 senjata di sebelahnya, Nuria merasa tidak pernah benar-benar memahami Jakal selama ini. Apa yang mereka bertiga tidak ketahui adalah bahwa semua yang mereka lakukan terlihat jelas oleh Jakal melalui handphonenya. Apakah identitasnya terungkap begitu saja? Jakal yang sedang terjebak masalah baru saja kehilangan akal sehatnya, dan tanpa sengaja menabrak truk di depannya. Melihat bempernya yang rusak, Jakal berencana membayarnya. Namun ia tidak menyangka sang pengemudi justru menganggap uang sebagai penghinaan. Melihat mobil polisi mendekat, ia terpaksa menambah jumlahnya. Namun pengemudi tetap menolak bahkan memanggil polisi. Saat ini, pengemudi tidak menyadari bahwa kematian akan segera datang. Polisi meminta Jakal untuk menunjukkan kartu identitasnya. Namun ketika mereka melihat bahwa dia adalah orang asing, polisi memutuskan untuk memeriksa kendaraannya. Detik berikutnya polisi menemukan pistol di dalam tas. Usai mengeliminasi polisi dengan 1 tembakan, ia melemparkan senjata di tangannya ke arah pengemudi. Seluruh prosesnya lancar dan mulus. Inilah kekuatan dari nama sandi Jakal. Jakal menghapus sidik jari di senjatanya, mengatur adegan agar terlihat seperti baku tembak dan kedua belah pihak tewas, lalu pergi begitu saja. Alasan mengapa perhatiannya terganggu saat mengemudi adalah karena istrinya menemukan ruang rahasianya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jakal menelepon sang istri dan mengundangnya datang ke Paris untuk menjelaskan semuanya. Nuria menyetujui permintaan tersebut. Namun sebelum itu ia harus mencari tempat yang aman. Jakal mengemudikan mobilnya ke tempat parkir, lalu melepas plat nomornya, dan kemudian menggunakan cairan pembersih untuk menghilangkan bekas yang mungkin tertinggal. Ia meminjam cover mobil dan memakaikan di mobilnya. Setelah berangkat ke hotel untuk menyegarkan diri, ia diam-diam menunggu kedatangan istrinya. Istrinya muncul dengan wajah marah, dan sebelum Jakal dapat berbicara, dia menampar wajahnya. Istrinya mengatakan bahwa dia ingin mendengar kebenaran. Jika tidak, dia akan segera pergi. Jakal menjelaskan bahwa dia dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan multinasional untuk memecahkan masalah yang tampaknya tidak dapat mereka selesaikan. Jakal mengatakan bahwa dia lebih seperti mata-mata komersial. Terkadang dia melakukan beberapa hal ilegal,
Jadi terkadang dia perlu menggunakan identitas palsu. Karena kebanyakan orang yang dia selidiki adalah miliarder. Dan mereka semua sangat berbahaya. Jadi Jakal membawa senjata untuk pertahanan. Ditambah dengan ekspresi tulus Jakal, Nuria akhirnya percaya. Pada saat yang sama, Damon telah menemukan daftar akademi militer dan mengetahui bahwa salah satu dari mereka juga telah membentuk kelompok penembak jitu. Ketika dia hendak berkunjung, Bianca menghentikannya dan memintanya untuk mengirimkan alamatnya secara langsung, dan kemudian datang ke rumah veteran itu. Ketika pria itu melihat daftarnya, dia dengan santai menceritakan situasi mereka masing-masing, tapi tidak ada yang bisa mengeliminasi target sejauh 3 km. Menembak dari jarak yang begitu jauh sangatlah sulit. Jika ada yang bisa melakukannya, itu hanya Alexander Duggan yang legendaris. Namun ia dan timnya telah dinyatakan tewas dalam operasi 10 tahun lalu. Bianca menyadari bahwa ini mungkin sebuah petunjuk, dan segera meminta Damon untuk mulai mencari informasi Alexander Duggan. Di kantor bertingkat tinggi, Winthrop sedang mendiskusikan Jakal. Karena dia telah membunuh kliennya yang melanggar kesepakatan, hal ini membuat Winthrop khawatir. Namun tidak ada eksekutor lain yang melebihi kemampuannya. Akhirnya Winthrop menugaskan Zina untuk terus mengawasi pergerakan Jakal. Saat ini Jakal sudah sampai di lokasi target akan melakukan presentasi. Ia sengaja meletakkan dompetnya di belakangnya untuk memverifikasi sensitivitas pintu pendeteksi. Seperti yang diharapkannya. Hal ini memberi Jakal kontak awal dengan petugas keamanan. Dengan sedikit gaya so akrab Jakal membuat security itu menjadi temannya. Di dalam aula ia segera mengeksplorasi. Dia mendongak dan menemukan posisi eksekusi yang sangat baik. Memanfaatkan lingkungan yang bising, Jakal tiba di atap. Dia berjalan maju dengan hati-hati dan akhirnya tiba di tempat yang ideal. Tepat ketika dia hendak merekam adegan di bawah, langit-langit di bawah kakinya mulai bergerak. Karena panik, ia meraih sebuah kabel. Namun tanpa sengaja ponselnya terjatuh. Yang lebih parahnya lagi, kabel tersebut terjatuh dan akhirnya putus karena tidak mampu menahan beban. Untungnya, orang-orang di bawah tenggelam dalam musik, dan tidak ada yang menyadari kejadian itu. Jakal memanjat dengan sekuat tenaga. Dia berbaring di atasnya, mencoba yang terbaik untuk meredakan ketegangan. Baru setelah pertunjukan, Jakal mencari ponsel yang terjatuh. Untungnya, petugas keamanan yang ia temui sebelumnya sangat antusias. Dia menemukan ponsel yang terjatuh tidak jauh dari situ. Di sisi lain, Larry mencekik istrinya hingga tewas di ranjang karena pengkhianatan sebelumnya. Kemudian ia menggunakan ponsel istrinya untuk mengirim pesan kepada Bianca dan mengajaknya bertemu. Setelah memastikan bahwa orang yang datang adalah Bianca, Larry melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Tetapi agen M16 merupakan orang yang terlatih bela diri. Bianca menggunakan kerumunan untuk menghindari pengejaran, dan kemudian menghubungi markas untuk meminta bantuan. Sebelum teman-temannya tiba, Bianca membawa Larry ke jembatan. Namun ketika melihat mobil polisi, Larry dengan sigap memilih untuk melarikan diri. Ketika Bianca membawa orang ke hotel tempat Allison menginap, mereka hanya melihat tubuhnya yang kaku. Bianca merasa sangat menyesal. Satu demi satu orang tidak berdosa telah mati. Sementara itu, Larry menelepon saudaranya Norman dan memintanya untuk melacak alamat Bianca. Ketika Bianca kembali ke rumah dengan kelelahan, dia terkejut saat mengetahui bahwa putrinya telah disandera oleh Larry. Tanpa diduga, Bianca melumpuhkan Larry dengan cermat. Dia tidak mengeliminasi Larry, melainkan bersiap menanyakan keberadaan Norman. Saat ini, Jakal kembali ke hotel, tetapi melihat Zina telah berada di dalamnya. Jakal telah mengambil uang muka sebesar 20 juta, tetapi ia malah melakukan pekerjaan pribadinya di Munich. Zina memperingatkan Jakal bahwa atasannya adalah orang yang sangat berbahaya. Jika Jakal tidak menyelesaikan misi tersebut, ia akan menerima konsekuensi yang sangat besar. Meski Jakal tidak berniat mengingkari kesepakatan, namun kali ini ia dibuat cukup tertekan. Ia terpaksa menerima itu semua demi hadiah 100 juta dolar. Masih ada 1 minggu tersisa sebelum batas waktu misi, dan Jakal harus mempercepat progresnya. Zina mengatakan dia akan tinggal di Tallinn dan dapat meneleponnya kapan saja jika dia membutuhkan sesuatu. Namun, Jakal selalu sendiri, karena dia tidak mempercayai orang lain. Saat hendak pergi, dia tiba-tiba melihat seorang wanita yang sedang memancing, mengenakan sepatu bot penahan patah tulang. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Saat kembali ke hotel, Jakal segera menghubungi Norman, sang ahli senjata yang berada ribuan mil jauhnya. Jakal menelepon dan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Misi berikutnya akan berjarak 75 meter dari target. Satu-satunya masalah adalah menghindari detektor logam dan pemindai sensitivitas tinggi, dan dia hanya punya waktu 5 hari lagi untuk persiapan. Norman mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, karena tangannya sedang terluka. Akhirnya Jakal memutuskan untuk membantu Norman membuatnya. Jakal pun segera terbang ke Budapest, Hungaria. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia membiarkan Jakal datang ke mobilnya. 2 orang paling misterius akhirnya bertemu. Yang satu adalah eksekutor bayaran, dan yang lainnya adalah ahli pembuat senjata. Norman membawa Jakal kembali ke rumah. Melihat senjata dan amunisi di dalam rumah Norman, membuat pria manapun akan merasa benar-benar berada di rumah seorang pria, tetapi Jakal tertarik dengan senapan sniper.
Itu mengingatkannya pada masa lalu yang menyakitkan. Jakal menunjukkan sketsa desain senapan barunya. Melihat gambar di depannya, Norman mengagumi kejeniusan Jakal. Dia membuat senapan sniper yang bisa dimasukkan ke sepatu botnya. Sekalipun mekanisme penembakan dan larasnya terbuat dari logam, inspektur tidak bisa biarkan orang melepasnya. Tapi Norman menyarankan agar dia bisa menggunakan paduan ringan untuk membuat laras bertekanan rendah sekali pakai. Proses pun berlanjut. Produksi senjata baru Jakal tengah berlangsung. Kemudian tiba waktunya menunggu printer 3D mencetak bagian-bagiannya. Di sisi lain, setelah Bianca dan rekan-rekannya datang ke rumah sakit dan mengusir penjaga, dia tiba-tiba menutupi Larry dengan bantal. Dia tidak melepaskannya sampai dia tidak bisa menahannya lagi, lalu bertanya tentang keberadaan Norman. Larry tetap bungkam. Bianca akhirnya mengancam akan menghabisinya. Dihadapkan pada ketakutan akan kematian, Larry memilih untuk mengaku. Tapi ia tidak tahu lokasi spesifiknya. Saat ini, Jakal dan Norman masih menunggu pencetakan. Jakal pun bertanya tentang luka di tangan Norman. Norman menceritakan bahwa dia pernah ditangkap di Belarus sebelumnya. Orang yang melukainya dengan senjata London adalah seorang wanita kulit hitam yang memegang Glock 17. Mendengar hal tersebut membuat Jakal terlihat serius. Keesokan harinya, senapan sniper yang disamarkan sebagai sepatu bot akhirnya dicetak, dan Norman mulai mengajari Jakal cara merakitnya. Norman membuang kunci mobilnya dan meminta Jakal pergi ke hutan untuk melakukan uji tembak. Dia hanya bisa menembakkan paling banyak 8 tembakan. Setibanya di hutan, dengan hati-hati Jakal menggambar titik target pada semangka, lalu menggantungnya di dahan pohon. Kemudian dia mengambil jarak 75 meter, mengikat senapan, dan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Dia menggunakan obeng untuk mengatur pisir teleskop, lalu menembak lagi. Setelah melihat bahwa peluru itu tepat mengenai sasarannya, Jakal mengeluarkan peluru khusus ke dalam senapan. Detik berikutnya, semangka hancur lebur. Saat Jakal kembali, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Untuk memastikan dugaannya, Jakal berjalan ke kedai kopi. Benar saja, mobil yang baru melewati tempat persembunyian Norman berbalik dan berhenti di depan pintu gerbang. Menyadari ada yang tidak beres, Jakal segera menelepon Norman. Norman dengan cemas ke lantai 2 dan membersihkan data di komputernya. Saat ini, Bianca dan rekannya sudah menyerbu masuk. Yang tidak dia duga adalah pihak lain menggunakan strategi mengepung bagian depan dan belakang, dan dengan mudah menaklukkannya. Menghadapi pertanyaan Bianca itu, Norman keras kepala dan menolak memberitahu informasi tentang Jakal. Namun Bianca menemukan ransel Jakal di atas sofa, yang membuatnya sadar bahwa Jakal ada di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa adiknya telah mengkhianatinya, Norman berdiri dengan semangat, namun langsung tertembak di kepala. Ternyata Jakal dengan tegas mengeliminasi Norman agar tidak mengungkap identitasnya. Tepat ketika dia mengganti amunisinya untuk mengeliminasi Bianca, dia menemukan bahwa Bianca telah menghilang. Jakal berbalik dan bersiap untuk kabur, tapi dipukul mundur oleh musuh di depan pintu. Jakal menerjang hujan peluru dan bergegas menuju seekor kuda putih. Ia menungganginya dan mulai melarikan diri. Pengejaran berlangsung hingga malam. Jakal bergegas masuk ke hutan di pinggir jalan, namun tiba-tiba ia tersangkut dahan. Bianca turun dari mobil dan mulai berjaga-jaga. Tepat ketika Jakal hendak melepaskan tembakan berikutnya, Bianca datang dari sisi lain. Namun kini senapan sniper hanya dapat melancarkan 2 serangan lagi. Jakal tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika dia sampai di tebing, dia melompat tanpa ragu-ragu. Bianca yang mengikuti dengan cepat menembak ke dalam air. Ketika dia melihat tidak ada satupun tembakan yang mengenai Jakal, Bianca meraung dengan marah. Jakal yang baru lolos dari kematian, muncul dengan tubuh yang kelelahan di tengah hujan lebat. Dia tiba-tiba menemukan gudang, jadi dia bersembunyi di dalam untuk beristirahat. Namun tiba-tiba seseorang mengarahkan pistol ke arahnya. Jakal ingin berdiri dan melawan, tetapi pingsan oleh popor senapan. Kini tinggal 4 hari tersisa untuk misi besarnya. Jakal diikat dari malam hingga pagi. Saat Jakal berdiri, pria itu menemukan senapan sniper yang disembunyikan di dalam jerami. Pria gendut itu langsung memaksa Jakal untuk kembali ke rumah bersamanya. Meski terus mengatakan bahwa ia bisa memberikan uang untuk menyelesaikan masalahnya, pria gendut itu mengabaikannya karena kendala bahasa. Meskipun dia tidak tahu apa yang digumamkan Jakal, dia mengerti kata euro. Dia langsung menelepon saudaranya dan mengatakan bahwa dia telah menangkap orang asing dengan senjata aneh di tangannya. Pria itu sepertinya sedang berbicara tentang uang. Para karyawan di peternakan saudaranya kebetulan berbicara bahasa Inggris, jadi mereka berkomunikasi dengan Jakal. Setelah mengetahui bahwa dia ingin membayar, sang kakak segera mengambil senjatanya dan bersiap menuju ke peternakan adiknya. Namun belum sempat melangkah jauh, keduanya dihentikan polisi. Polisi memberitahu mereka bahwa seorang eksekutor bayaran tengah dicari di sekitar. Setelah mendengar ini, saudara laki-laki mengerti bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang menanti adalah jurang kematian. Karena ketika pria gendut itu menunggu, dia bersikeras membiarkan Jakal mencicipi roti yang dibuatnya. Jakal menggunakan kesempatan itu untuk melumpuhkannya.
Saat Jakal sedang mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, kakak laki-lakinya meninggalkan pesan meminta adiknya untuk berhati-hati. Seperti yang diketahui semua orang, pria gendut itu sudah tergeletak. Jakal masuk ke dalam mobil pickup. Namun, begitu dia memasukkan kunci, dia melihat saudaranya telah datang. Saat mereka berdua memasuki rumah untuk mencari seseorang, Jakal dengan cemas menyalakan kendaraannya. Sambil mengaum, saudaranya bergegas keluar rumah dan menembak Jakal. Di saat kritis, truk tersebut tersangkut di pohon. Kakak laki-laki hendak melangkah maju untuk membalaskan dendam adiknya. Namun saat dia membuka pintu mobil, Jakal telah menghilang. Dan kemudian suara tembakan terdengar dari bawah kakinya. Jakal mengeksekusinya tanpa ragu. Kini hanya tinggal Ras dan Jakal. Tapi senjata Ras tidak berisi peluru. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi Jakal? Maka Jakal menyuruh Ras untuk meletakkan senjatanya dan berhasil menyanderanya. Jika bukan karena kebutuhan akan sopir dan penerjemah, Ras hanya bisa menuruti Jakal dalam ketakutan. Terkadang tersebersit penyesalan atas profesi yang ia jalani, namun dia tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Dia meminta ponsel Ras. Setelah berpikir panjang, dia menelepon istrinya dan mengakui bahwa dia sedang dalam masalah besar. Dia kemudian memberitahu istrinya bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka berbicara satu sama lain. Jakal meminta Nuria merawat putranya dan dirinya sendiri. Namun tak disangka, setelah Nuria mengetahui situasi tersebut, dia langsung bertanya di mana Jakal berada dan bagaimana dia bisa membantunya. Nuria tanpa ragu langsung menyusul Jakal setelah mengetahui lokasinya. Usai menelepon, Ras pun berhasil membawa Jakal ke kota. Mendengar kabar bahwa ia dicari, dan menyaksikan mobil polisi melaju kencang, Jakal berpikir keras. Di sisi lain, Bianca menerima kabar tersebut dan datang ke peternakan. Polisi memberitahunya bahwa sejumlah besar sidik jari ditemukan di tempat kejadian, yang sesuai dengan yang ditemukan di tempat persembunyian Norman. Tidak diragukan lagi ini semua perbuatan Jakal, namun dia menerima telepon dari bosnya. Osita memintanya untuk segera kembali ke markas karena Isabel meningkatkan prioritas operasi untuk memburu Jakal dan menamai operasi tersebut dengan nama Sandi Anubis. Perintahnya sulit untuk tidak dipatuhi, dan Bianca hanya bisa menerimanya dengan enggan, tapi ini hanya memberi Jakal kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai eksekutor bayaran, dia tidak seharusnya berbelas kasihan, tapi kata-kata Ras menyelamatkan nyawanya. Kata-kata, "Wajahmu terlihat seperti pria yang baik," menyentuh hati Jakal. Mengingat kembali beberapa tahun terakhir, dia tanpa ampun mengeliminasi banyak orang. Jakal meminta Ras untuk memarkir mobil di bawah jembatan dan memerintahkannya untuk meletakkan tangannya di kemudi. Ia mengatakan jika polisi memeriksamu beritahu mereka bahwa kamu tidak pernah melihat wajahnya. Sementara itu Ras telah pasrah pada nyawanya sendiri. Namun saat ia menoleh, Jakal telah hilang. Ras menarik nafas lega seolah baru selamat dari bencana. Jakal menelepon istrinya di tengah kerumunan dan memintanya untuk tidak menghubunginya. Kemudian dia melemparkan ponselnya ke dalam ransel orang yang lewat, lalu masuk ke kafe internet dan masuk ke dark web. Ia segera menghubungi Zina. Zina mengatakan bahwa karena keributan besar di Budapest, manajemen puncak kehilangan kepercayaan pada Jakal. Jakal dengan tegas menjawab bahwa dia akan segera kembali dan memenuhi janjinya. Saat ini email istrinya sudah masuk, dan dia langsung membalas dan mengirimkan link ke hotel tersebut. Istrinya buru-buru meninggalkan bandara. Setibanya di kamar hotel, dia melihat tatapan bersalah Jakal. Dia tetap memilih memaafkan tanpa banyak bicara. Jakal segera mulai penyamaran di hadapan istrinya. Koper yang diminta untuk dibawakan istrinya berisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyamaran. Di mata istrinya yang terkejut, sang suami berubah menjadi seorang lelaki tua. Kemudian keduanya tiba di bandara bersama-sama, dan setelah penjaga mengabaikan perpisahan mereka, Jakal pergi sendirian menuju Tallinn untuk menyelesaikan misinya. Namun, setelah Jakal naik ke pesawat, dia terkejut melihat Bianca. Mereka bahkan tidak kembali ke markas. Ternyata bosnya mendapat info bahwa orang terkaya di dunia akan pergi ke Tallinn dalam 4 hari untuk merilis perangkat lunak yang baru dikembangkannya, dan Jakal pasti akan pergi ke sana. Jadi Osita meminta Bianca untuk mengubah rutenya ke Tallinn. Bianca kebetulan duduk tepat di depan Jakal. Setelah kedua pihak tiba di tempat tujuan, Jakal menyaksikan tanpa daya ketika mereka naik taksi ke arah yang sama dengannya dan bahkan check-in di hotel yang sama. Setelah tiba di dalam ruangan, Jakal menyadari bahwa misi ini pasti sangat sulit. Tiba-tiba bel pintu kamar berbunyi, dan 2 polisi muncul di depan pintu. Mereka mengatakan telah terjadi perampokan di lantai atas dan pergi ke setiap kamar satu persatu untuk memeriksanya. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan paspornya, jadi dia meminta nomor telepon Jakal dan menelepon kembali di depannya. Baru setelah dia mendengar bel berbunyi dari dalam rumah, polisi wanita itu melepaskan keraguannya dan pergi bersama rekannya. Naluri eksekutor memberitahu Jakal bahwa tidak boleh tinggal di tempat itu dalam waktu lama. Jadi dia langsung menghubungi sebuah nomor petugas keamanan yang membantu menemukan ponselnya. Hari itu dia melihat bahwa orang tersebut memiliki orientasi seksual yang berbeda. Jadi dia membuat janji dengannya. Tujuannya untuk mencari tempat tinggal gratis dan aman. Dengan nama Sandi Jakal, ia tidak keberatan mengorbankan warna. Untuk memastikan bahwa eksekusi itu mudah dilakukan, Jakal membuat janji yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Zina.
dan kemudian ia memberitahu informasi tentang agen Bianca dan rekannya. Dia ingin Zina menyelesaikan dua masalah ini. Kata-kata ini membuat Zina tampak terkejut. Jakal yang terkenal ternyata masih perlu untuk meminta bantuan. Setelah pertemuan selesai, Zina segera mengajukan permohonan bantuan di tempat. Jakal kembali ke kediamannya dan terus mempelajari gambar desain ruangan aula. Namun yang tidak dia duga adalah identitasnya telah terungkap. Ternyata setelah Bianca dan keduanya sampai di markas operasi Anubis, Osita menunjukkan sketsa wajah Jakal. Setelah dikonfirmasi, Osita membagikannya ke polisi setempat. Dikisahkan, seorang polisi wanita melihat seorang pria yang mirip dengan potret di hotel tersebut. Setelah mengetahui situasi ini, Bianca dan rekannya segera bersiap untuk berangkat. Namun begitu mereka berdua keluar, sebuah mobil melaju ke arah mereka sambil melepaskan tembakan. Mobil tersebut menabrak hamparan bunga dan langsung terguling. Sang eksekutor keluar dari mobil memburu Bianca, namun ia segera dihabisi. Bianca menyadari keseriusan masalah ini. Dia terkejut dan dengan cemas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan penangkapan. Dengan bantuan pasukan khusus, mereka menuju kamar Jakal. Namun, mereka tidak menemukan jejak Jakal sama sekali. Sepertinya Jakal membuat pilihan cerdas dengan meninggalkan hotel tadi malam. Sementara itu, Jakal tinggal di rumah Lars dengan menyamar sebagai seorang desainer. Jakal mengungkapkan dalam kata-katanya bahwa dia ingin melakukan tur ke tempat tersebut malam ini, tetapi Lars mengatakan kepadanya bahwa setelah pertunjukan, seluruh tempat akan diblokir sepenuhnya. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izin khusus. Untuk memenuhi keinginan Jakal, Lars membawanya ke tempat tersebut pada sore hari dan menyerahkan kartu aksesnya, sehingga Jakal dapat memasuki area karyawan. Ia menemukan kunci khusus untuk perbaikan, dan menggunakannya untuk membuka kunci mezanin saluran ventilasi. Setelah mengamati dengan cermat, Jakal segera kembali ke aula. Lars berencana mengundangnya makan malam, tapi Jakal menolaknya, karena dia sedang fokus merencanakan eksekusi. Sementara itu kakak Nuria selalu ingin membeli sebuah bar, jadi dia dan ibunya membujuk Nuria untuk mengambil sejumlah uang dari ruang rahasia Jakal. Tanpa diduga, kakaknya mengambil uang tunai dan pistol pada saat yang bersamaan. Semua ini disaksikan oleh Jakal, dan masalah di rumah sepertinya harus diselesaikan nanti. Dia harus menyelesaikan misinya terlebih dahulu, dan Jakal mengucapkan selamat tinggal kepada Lars di malam hari. Meskipun dia sangat enggan berpisah, Lars hanya bisa melihat Jakal pergi. Di pulau kecil tempat tinggal Ule yang merupakan orang terkaya di dunia, kapten keamanannya mengatakan dia telah menerima kabar bahwa M16 gagal memburu si eksekutor di Budapest. Dia menyarankan agar Ule tidak pergi ke Tallinn dan meresmikan perangkat lunaknya di tempat lain. Ule menjadi marah setelah mendengarnya. Dia telah mempersiapkan hal ini selama setahun dan mengundang selebriti dari semua lapisan masyarakat ke Tallinn. Jika dia tidak muncul di tempat itu, bukankah dia akan ditertawakan? Saat ini, Jakal telah tiba 2 hari sebelum acara digelar. Ia menggunakan penyamarannya agar berhasil melewati pemeriksaan keamanan, dan pergi ke meja depan untuk membeli 2 botol air mineral, beberapa kantong kacang, dan 4 potong coklat. Di tengah konser, Jakal berdiri dan pergi. Dia dengan terampil membuka pintu karyawan, kemudian bersembunyi di mezanin. Senapan sepatu botnya berhasil melewati pemeriksaan. Ia segera merakit senapan tersebut lalu menyimpannya. Masih ada waktu 2 hari 2 malam sebelum konferensi pers berlangsung. Dia segera tertidur lelap untuk menjaga stamina, tetapi kenangan tak tertahankan yang muncul di benak langsung membangunkannya. Tampaknya kejadian masa lalu itu adalah kepedihan yang tak akan pernah bisa terhapuskan. Untungnya, dia kemudian bertemu dengan istrinya yang sekarang, dan dia merasakan sedikit kehangatan. Ketika Jakal bangun keesokan harinya, tiba-tiba ada langkah kaki di atas kepalanya, tetapi dia tidak menemukan siapapun di bawah lantai. Bianca dan rekannya pun datang ke aula. Ia menyerahkan potret Jakal kepada kapten keamanan, berharap bisa bermanfaat bagi mereka. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah bahwa meskipun bangunan tersebut telah disegel terlebih dahulu dan dilengkapi dengan peralatan pemindaian paling canggih, Jakal telah menyelinap sehari yang lalu dan bersembunyi di lantai mezanin. Semua orang sekali lagi melakukan penggeledahan menyeluruh di tempat tersebut. Bianca juga mengeluarkan pakaian Jakal dan meminta anjing pelacak untuk mengendusnya dengan hati-hati. Setelah memakan potongan coklat berikutnya, Jakal tertidur lagi. Kali ini tidak ada kenangan menyakitkan, melainkan pikiran langsung tentang istrinya. Hari itu, dia mengumpulkan keberanian untuk mengajak Nuria makan malam, tapi dia tidak menyangka kalau Nuria akan langsung menyetujuinya. Memikirkan wajah cantik istrinya, Jakal menitikan air mata yang sudah lama hilang dalam tidurnya. Malam berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hari konferensi pers akhirnya tiba, dan Jakal pun mulai melakukan persiapan untuk mencapai kondisi puncaknya. Ia mulai melakukan pemanasan. Bianca dan rekannya juga datang ke tempat tersebut. Pemeriksaan seluruh gedung kembali dilakukan. Semua orang segera mengambil tindakan. Bianca mengikuti ke atap dan sampai tepat di atas Jakal, tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Hal ini membuat Jakal menghela napas lega. Orang terkaya di dunia sudah dalam perjalanan. Keamanan di sekitar pun ditingkatkan. Saat pembawa acara membawakan pembukaan, Jakal bersiap menuju tempat menembak. Setelah mendengar petugas keamanan lewat,
dia membuka pintu besi kompartemen. Jakal diam-diam datang ke belakang petugas keamanan dan menangani mereka dengan rapi. Kali ini, pembawa acara telah mengundang Ule, orang terkaya untuk naik ke panggung, dan Jakal telah menyiapkan senapannya. Winthrop dan Zina menatap layar TV dengan gugup. Namun tidak mudah untuk mengeliminasi orang terkaya di dunia. Kaca anti peluru di depannya dapat dengan mudah menghentikan semua peluru. Yang harus dilakukan Jakal adalah menunggu kesempatan sempurna. Kesempatan menunjukkan kepalanya saat lawan terbawa suasana. Tiba-tiba pria bersenjata lainnya muncul. Hal ini secara langsung mengganggu tembakan Jakal, dan dia dengan cepat mengganti pelurunya. Ketika Jakal bersiap kembali, Ule telah dilindungi dengan rapat oleh tim keamanan, membuat Jakal kehilangan kesempatan untuk menembak. Bianca juga menemukan lokasinya dan dengan cepat melancarkan serangan. Melihat rencananya gagal, Jakal dengan tegas memilih melarikan diri dan berjalan keluar di antara kerumunan. Meskipun polisi berusaha menutup gerbang, massa yang panik tidak memberi mereka kesempatan, dan Jakal akhirnya berbaur dengan mereka dan berhasil lolos. Melihat mobil polisi mendekat dengan cepat, Jakal berjalan ke jalan lain dengan tenang, berpikir semuanya akan baik-baik saja. Namun ada suara yang memanggilnya dari belakang. Saat dia berbalik, dia melihat Lars menghampirinya. Namun kali ini Lars sudah tidak berguna baginya. Jakal langsung mengeliminasi Lars tanpa ragu. Lars perlahan kehilangan suaranya. Jakal menempatkannya di lubang pinggir jalan dan pergi dengan cepat. Lalu dari mana Jakal memiliki kedisiplinan tinggi dan kemampuan menembak dengan sangat baik? Kita dibawa ke Afghanistan pada tahun 2013. Jakal dan asistennya Gary bersembunyi di gurun Gobi yang dilapisi bebatuan. Saat itu Jakal masih menjadi anggota pasukan khusus rahasia dan penembak jitu terbaik. Misinya adalah mengeliminasi pemimpin teroris. Mereka terus menunggu sampai targetnya muncul, dan penantian ini telah memakan waktu 6 jam. Saat keduanya haus, sang target akhirnya muncul di halaman. Setelah menentukan jarak dan kecepatan angin, Jakal menahan napas dan menarik pelatuknya. Seketika misi berjalan sukses, keduanya segera pergi dari lokasi kejadian. Jakal seperti anak emas dalam tim. Ia selalu dapat menyelesaikan misi dengan tepat dan akurat. Kemudian dia mengajak semua orang ke kota terdekat untuk mengadakan pesta. Kejadian inilah yang membawa titik balik dalam hidup Jakal. Seorang pria secara tidak sengaja menabrak rekannya. Ketika akan terjadi perselisihan, pria tersebut malah mengatakan bahwa dia akan mentraktir minuman untuk mereka. Dia tidak tahu bahwa ini semua direncanakan olehnya hanya untuk menghubungi Jakal. Dia ingin meminta Jakal membantunya mengeliminasi seseorang. Ketika dia mendengar bahwa dia akan dibayar 100.000 pound sterling atau sekitar 2 miliar rupiah, hanya untuk mengeliminasi satu orang, Jakal menahan rasa terkejut di dadanya. Dia bilang itu terlalu berisiko. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung menaikkan harga menjadi 200.000 pound sterling. Setelah itu dia hanya meninggalkan kartu nama dan menyuruh mereka berdua untuk menghubunginya. Beberapa hari kemudian, di bawah perlindungan ketat dua pengawal, seorang pria tereliminasi seketika. Para pengawal itu panik dan mencari si eksekutor. Tentu saja mereka tidak dapat menemukannya, karena Jakal beraksi dari jarak 1 kilometer. Tembakan ini tidak hanya memberi kedua pria itu penghasilan sebesar 200.000 pound, tetapi juga mendapat pujian besar dari klien pertama mereka. Pria tersebut berharap mereka dapat terus bekerja sama, dan harganya tentu bisa dinegosiasikan. Namun Gary masih memiliki masa kerja 6 tahun, dan Jakal memiliki 3 tahun di militer. Setelah mengatakan ini, keduanya memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu, dan pertemuan inilah yang menanamkan benih bagi Jakal untuk menjadi seorang eksekutor. Waktu pun kembali ke masa kini, karena Jakal gagal dalam misinya mengeliminasi orang terkaya di dunia. Petugas penggeledah menemukan sisa urin di dalam pipa sandwich dan menemukan senapan sniper yang digunakan dalam eksekusi tersebut. Meskipun sidik jari dan DNA Jakal diperoleh dari 2 item tersebut, tidak ada informasi tentang dirinya di database. Bianca hanya bisa menaruh harapannya pada arsip Alexander Dugan. Tapi yang mengejutkannya adalah ternyata file Alexander Dugan 2 tingkat lebih tinggi dari rahasia. Jika ingin melihatnya, Anda harus mendapat izin dari manajemen puncak. Hal ini membuat Bianca semakin yakin bahwa Dugan dan pasukannya pasti telah terlibat misi khusus, sehingga identitasnya ditutup-tutupi oleh Departemen Pertahanan. Bianca percaya ada yang tidak beres dengan Dugan dan pasukannya. Informasi yang paling mengejutkan adalah, Dugan tercatat telah tewas dalam ledakan saat menjalankan misi di Afghanistan, namun tidak disebutkan di mana jenazahnya berada. Karena dia tidak bisa membantah, Isabel hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan izin melihat rahasianya. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah tebakan Bianca benar. Eksekutor utama ini adalah Dugan yang menjadi tentara sebelum dia berganti nama menjadi Jakal. Kemudian kita kembali ke masa lalu. Saat itu Jakal mendapat misi untuk menangkap seorang teroris tingkat tinggi di tengah pesta pernikahan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menangkap target hidup-hidup. Mereka berencana untuk melakukan negosiasi persahabatan dan menangkap target tanpa pertumpahan darah. Namun karena kendala bahasa, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jakal menemukan bahwa orang-orang di lereng bukit sedang bersiap untuk menembak. Demi keselamatan rekan satu timnya, ia harus memilih untuk menembak. Tidak diduga bunyi tembakan memicu peperangan. Di bawah curahan senjata yang luar biasa, ini bukan lagi pertempuran, ini jelas merupakan pembantaian sepihak.
Setelah semuanya tenang, Gary menemukan bahwa di rumah tersebut hanyalah pernikahan biasa, dan targetnya sama sekali tidak ada di lokasi itu. Tapi sudah terlambat. Setelah Kapten melemparkan granat, dia memimpin yang lain ke halaman kecil dan mengeliminasi orang hidup yang mereka lihat. Tetapi untuk menutupi bukti bahwa dia membantai orang-orang yang tidak bersalah, dia menyerukan pemboman jarak jauh sebelum pergi, yang secara langsung mengubah tempat pernikahan menjadi abu. Semua orang tertawa, tapi kejadian tadi meninggalkan bayangan mendalam pada Jackal dan rekannya. Hal inilah yang ingin ditutupi oleh manajemen Puncak. Waktu kembali ke masa kini. M16 mengeluarkan status buronan global untuk Jackal. Kakak Nuria kebetulan melihat berita itu. Setelah melihat berita tersebut, Nuria berlari keluar rumah dengan panik dan segera menelepon Jackal untuk memberitahunya tentang berita tersebut. Istrinya khawatir polisi akan mendatangi rumah mereka. Namun Jackal meyakinkannya bahwa polisi tidak mengetahui identitasnya dan tidak punya alasan untuk datang. Dan tidak lama lagi dia akan segera pulang. Kata-kata ini membuat Nuria mulai memahami identitas Jackal sebenarnya. Ia menjadi marah pada Jackal untuk pertama kali dalam hidupnya. Krisis pun menghampiri Jackal selangkah demi selangkah. Bianca datang ke penjara untuk mengunjungi Larry dan menyatakan permintaan maafnya karena kematian putri dan istrinya, berharap Larry bisa memaafkannya. Namun, Larry sudah lama membenci Bianca. Karena dia tidak bisa membalas dendam, maka tambahkan sedikit rasa bersalah di hatinya. Larry sengaja menutup kisahnya di depan Bianca. Tetapi kemudian rekan Bianca membawa kabar baik, bahwa akhirnya mereka dapat melihat file Alexander Dugan yang sangat dirahasiakan. Setelah keduanya menandatangani perjanjian kerahasiaan, Bianca membuka informasi dan akhirnya mengetahui segalanya tentang Alexander Dugan alias Jackal. Tercatat secara detail bahwa dia memang sudah meninggal, namun Bianca selalu merasa ada yang tidak beres. Intuisi Bianca memberitahunya bahwa Alexander Dugan adalah Jackal, tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri saat itu. Ternyata setelah melihat orang tak bersalah dibunuh, Jackal punya ide berani dalam perjalanan pulang. Dia dengan cemas meminta rekan satu timnya untuk berhenti. Yang lain tampak bingung, tapi Jackal melihat ke depan dengan cemas. Dia khawatir ada bom yang terkubur di sana. Semua orang mulai waspada. Jackal menawarkan untuk pergi memeriksanya, dan Kapten memerintahkan seseorang untuk pergi bersamanya. Namun dia bersikeras untuk ditemani oleh Gary. Setelah itu Jackal hanya berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah tatapan gugup semua orang, Jackal perlahan mulai mencari ke depan dengan detektor logam. Ketika dia mendekati gundukan itu, dia mematikan mesin dan mengeluarkan obeng yang dibawanya. Jangan remehkan obeng ini. Jackal sering menggunakannya untuk mengkalibrasi senapan sniper miliknya. Ketika dia sampai di sana, dia menghela nafas lega. Yang diletakkan di belakang gundukan itu ternyata hanyalah sepeda anak-anak. Kapten memerintahkan untuk kembali ke mobil dan terus bergerak maju. Tanpa mereka sadari Jackal menekan tombol di handphonenya. Lalu seketika, Gary yang kebingungan mencari arah serangan dengan panik. Namun Jackal hanya berjalan maju tanpa memperdulikannya sedikit pun. Sejak itu, tentara telah kehilangan anggota pasukan khusus, dan dunia mendapatkan seorang eksekutor utama. Nama Jackal berasal dari truk yang pernah ditumpanginya. Kembali ke masa kini, karena kesalahan yang dia buat di Tallinn terakhir kali menjadi tantangan tersendiri untuk Jackal. Ketika Ule liburan ke pulaunya, menjadi kesempatan emas meskipun pulau tersebut dijaga sangat ketat. Bahkan anak buah Ule tidak membiarkan perahu para pemancing berkeliaran di sekitar pulaunya. Saat ini, Zina tiba-tiba muncul dan memperingatkannya tentang software river yang akan diluncurkan. Jika tugas tidak dapat diselesaikan selama periode ini, Jackal tidak hanya kehilangan uang tapi bahkan kehilangan reputasi. Jackal mengatakan bahwa ini akan menjadi liburan Ule yang terakhir. Dia tahu bahwa orang terkaya suka berenang, jadi dia hanya bisa melakukan eksekusi di laut. Tapi membidik di atas perahu yang selalu bergoyang adalah sebuah masalah tersendiri. Jackal segera memikirkan solusinya. Ia mendapat ide menggunakan stabilizer kamera untuk senapannya. Namun sebelum mengambil tindakan, Jackal harus memadamkan api di rumahnya sendiri. Ia pulang ke rumah pada malam hari dan ingin mengungkapkan perasaannya kepada istrinya. Namun istrinya seperti sengaja menghindarinya, sehingga Jackal harus pergi menemui putranya. Dia mengungkapkan cintanya, dan adegan ini diawasi oleh istrinya melalui CCTV. Meskipun dia sudah tahu bahwa Jackal adalah seorang eksekutor, cintanya pada Nuria dan putranya sangatlah nyata. Jadi Nuria datang ke ruang tamu dan menunggu. Setelah memberinya kesempatan untuk menjelaskan, Nuria langsung mengajukan pertanyaan. Setelah mendapat jawaban positif, istrinya justru meminta Jackal mengulangi kalimatnya sendiri. Kill people for money! Is that what you want to hear? Is that enough? Yang diinginkan Nuria sebenarnya adalah agar Jackal berhenti berbohong tentang profesinya. Keduanya akhirnya bisa duduk dan berbicara. Melihat Nuria yang tenang di depannya, Jackal mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan siap mengucapkan selamat tinggal pada industri eksekutor. Tetapi dia harus menyelesaikan tugas terakhirnya. Hanya dalam waktu 24 jam, mereka bisa hidup bahagia seperti keluarga normal lainnya. Meskipun Nuria sangat sedih setelah mendengar hal ini, ia hanya bisa memilih untuk memaafkan.
Akhirnya Jakal berhasil menyelesaikan masalah di rumahnya, lalu fokus menjalankan tugas. Saat Jakal sedang mempersiapkan perlengkapannya, kakak Nuria tiba-tiba datang ke pintu. Setelah mengetahui bahwa saudara iparnya adalah seorang eksekutor, dia menghubungi bos geng setempat dan menawarkan misi baru untuk Jakal, tentu saja untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ketika istrinya mengetahui hal itu, dia langsung menjadi panik. Nuria sangat khawatir hal ini akan mengganggu rencana pensiun Jakal, jadi dia memberitahu Jakal tentang hal itu. Jakal tidak panik sama sekali setelah mengetahui hal itu. Sebaliknya, dia dengan lembut menghibur istrinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang bos geng sama sekali. Kemudian Jakal menemui kakaknya. Sang kakak langsung menawarkan untuk bertemu dengan bosnya. Akhirnya Jakal berpura-pura menuruti keinginannya. Sang kakak dengan senang hati memesan restoran untuk pertemuan tersebut, dan kemudian pergi dengan penuh semangat. Namun yang tidak dia ketahui adalah Jakal sudah membuat rencananya sendiri. Jakal datang ke dermaga dan menyewa kapal dari temannya. Kemudian mereka naik ke perahu dengan membawa peralatan. Tetapi kedua orang di restoran itu belum melihat Jakal. Sang kakak hanya bisa bersulang untuk menghilangkan rasa malunya. Detik berikutnya, ketika ia melihat bos geng tertidur pulas, ia baru menyadari bahwa adik iparnya benar-benar mengerikan. Namun alasan Jakal melakukan itu hanyalah untuk menguji peralatannya. Setelah mendapatkan hasil yang memuaskan, Jakal akhirnya bisa melanjutkan rencana eksekusi. Saat ini, Bianca masih mempelajari arsip Dugan. Melalui data tersebut, dia mengetahui bahwa Alexander Dugan masih hidup. Tapi Isabel menganggap ini bukanlah petunjuk. Sebenarnya tidak perlu memobilisasi terlalu banyak sumber daya untuk orang mati. Lebih baik menginvestasikan energi yang terbatas untuk memburu Jakal. Jika Bianca bersikeras mengejarnya, dia tidak punya pilihan selain membatalkan statusnya sebagai agen. Kabar ini merupakan pukulan telak bagi Bianca. Sementara itu Jakal mulai menaiki perahu. Pengemudi hanya mengetahui bahwa Jakal ingin memancing di laut. Keduanya akhirnya mendekat ke Pulau Ule. Namun agar berhasil menyelesaikan tugasnya, Jakal harus mengelimiasi pengemudi perahu dan kemudian memposisikannya seperti sedang tidur. Jakal menarik nafas untuk menenangkan diri. Dia mengenakan perlengkapannya lalu memasang dudukan senapannya. Lagi-lagi dia hanya membawa 4 peluru. Setelah memasang senapan sniper, dia menghubungkan kedua bagian tersebut, dengan cepat mengeluarkan peluru dan memuatnya. Seperti biasa Jakal akan membuang 1 peluru untuk kalibrasi titik bidikan. Jakal santai saat melihat pelurunya mengenai sasaran. Kini yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu targetnya muncul. Namun tiba-tiba peralatannya membunyikan alarm. Ternyata drone pengawas mendekat. Jakal dengan tenang menutupi senapan snipernya, lalu mengambil joran dan berpura-pura mulai memancing. Di ruang pemantauan, pengawal Ule menemukan bahwa itu adalah kapal yang dikenalnya dan jaraknya masih 3 km. Kapten hanya meminta orang untuk mengawasinya tanpa mengambil tindakan apapun. Sementara itu Ule memulai hari dengan rutin berenang. Di bawah perlindungan sekelompok pengawal, dia menuju tepi pantai. Melihat hal ini, Jakal segera mengenakan peralatan yang telah dia persiapkan dan dengan terampil mengisi senjatanya. Ia berkonsentrasi mengawasi sasaran. Karena jaraknya terlalu jauh dan perahunya tidak stabil, ia harus menunggu kesempatan yang tepat. Namun melihat targetnya telah memasuki jarak tembak, sebuah suara gemuruh menginterupsi Jakal. Dia melihat sebuah jet ski mendekatinya. Jakal memilih untuk menghadapinya terlebih dahulu. Setelah memastikan pengawal Ule tereliminasi, Jakal segera memutar senjatanya dan mengisinya kembali. Namun, alarm kembali berbunyi dan sebuah drone semakin mendekat. Untungnya, dia sudah bersiap dan mengeluarkan jammernya, yang menyebabkan drone itu jatuh ke laut. Tapi hal ini juga mengungkapkan rencananya. Mendengar teriakan sang kapten, pengawal yang mengemudikan perahu motor itu langsung berhenti di depan Ule untuk segera berlindung. Namun Jakal tidak terburu-buru. Ia menatap air dengan konsentrasi tinggi menunggu kemunculan Ule. Jakal dengan tenang mulai menghitung detik demi detik. Tembakan berikutnya mengenai pengawal Ule. Meski hanya tersisa 1 peluru, Jakal tidak panik. Selama targetnya masih berada di dalam air, peluru terakhir bisa membunuhnya. Ule memahami bahwa dia telah kalah dalam satu pertempuran dan selanjutnya harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia segera menyelam ke bawah air untuk berenang kembali ke pantai dengan cepat. Jakal menatap air dengan tenang, menunggu saat Ule mengambil nafas. Lalu seketika, Jakal berhasil menyelesaikan misi mustahil ini. Targetnya sudah mati, dan yang terjadi selanjutnya adalah pengejaran hidup atau mati. Sebagai seorang eksekutor bayaran, Jakal telah merencanakan pelariannya. Dia dengan senang hati memulai perjalanan pulang. Namun, sebelum tiba di bandara, Jakal melihat polisi di depannya. Karena dia tidak bisa pergi, Jakal pertama-tama menyembunyikan senjatanya, lalu dengan tenang melangkah maju untuk menerima pemeriksaan. Ketika waktunya tepat, dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Tanpa mempedulikan hidup atau mati petugas polisi tersebut, dia mengemudikan kendaraannya dengan cepat dan melaju ke jalan utama. Mobil polisi langsung mengejar, namun dengan mengandalkan posisi jalan yang sudah ia kenal, Jakal menggiring polisi untuk bergegas menaiki lereng bukit terlebih dahulu, kemudian berbelok ke gang sempit, menggunakan tangga sebuah rumah untuk menghentikan mobil polisi di belakangnya. Ia sudah terhindar dari bahaya,
Namun kemunculan polisi bermotor membuyarkan lamunannya. Setelah berbelok tajam, polisi bermotor itu terjatuh ke tanah karena kecepatannya yang berlebihan. Ketika polisi di depan membuang ranjau ban, Jakal langsung menginjak rem tangan dan menghindari itu dengan sempurna. Namun mobil polisi di belakangnya tidak seberuntung itu. Alhasil mereka hanya bisa menyaksikan Jakal melarikan diri. Saat ini, Jakal sedang tersenyum bahagia, memikirkan indahnya hidup bersama istrinya, yang membuatnya mempercepat mobilnya. Namun tiba-tiba seorang bocah membuatnya mengerem mendadak, hingga mobil terguling. Jakal terbangun karena asap tebal dan tiba-tiba mendapati dirinya terjebak di bawah jok mobil. Seorang pengemudi pick-up melintas dan segera menolongnya. Sang pengemudi hendak memberitahu pihak rumah sakit. Ia melihat senapan sniper yang dikeluarkan Jakal. Khawatir keberadaannya terbongkar, Jakal segera mengeluarkan pistol dan meminta kunci mobil sang pengemudi. Jakal berkendara beberapa kilometer ke tempat terpencil. Pertama-tama ia mengobati lukanya sebentar, lalu mengenakan satu set pakaian lagi untuk memastikan penyamaran. Setelah itu dia menyalakan api truk dan mendorongnya dari tebing untuk menghapus semua jejak. Setelah mengetahui orang terkaya itu dipastikan meninggal, para bos besar yang mempekerjakan Jakal menunjukkan kegembiraan mereka. Tapi dalam kesenangan itu Winterhop sepertinya memiliki rencana lain. Dua orang lainnya terkejut karena bos akan membuat pilihan seperti itu. Pada saat yang sama, Bianca menemukan Isabel dan memberitahunya bahwa 2 hari yang lalu, seorang gangster di Spanyol terbunuh. Pembunuhnya berada 1 kilometer jauhnya dari laut. Ini sama persis dengan eksekusi Ule. Bianca mengira pelakunya adalah Jakal, dan dia pergi ke Spanyol untuk menyelidikinya. Tetapi Isabel langsung menyela, mengatakan bahwa kasus pengejaran Jakal telah ditutup, dan itu berakhir dengan kegagalan Bianca, dan dia tidak ingin melihat siapapun berkorban lagi. Isabel menyarankan agar Bianca beristirahat. Sadar bahwa bosnya telah kehilangan kepercayaan padanya, Bianca langsung memilih untuk mengundurkan diri. Melihat dia pergi dengan marah, Isabel memiliki senyum puas di wajahnya. Seseorang harus disalahkan atas kegagalan misinya. Karena saudara kakak Naura hadir saat bos geng itu dibunuh, polisi harus menanyainya. Untungnya, setelah beberapa penyelidikan, ternyata dia tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Tapi begitu dia keluar, adiknya menjadi marah. Jika kakaknya tidak melakukan hal bajingan seperti itu, Jakal tidak akan memilih untuk mengambil tindakan. Di sisi lain, Jakal bersembunyi di balik pohon dan mengamati pasangan Manula yang sedang piknik. Setelah memastikan tidak ada ancaman, dia menunjukkan ekspresi prihatin. Setelah beberapa kali memperkenalkan diri, dia mengetahui bahwa wanita tua itu bernama Liz, dan bahwa suami di sampingnya bernama Henry. Dia berbohong bahwa dia merasa sedikit melemah, dan berharap mereka berdua dapat membawanya ke rumah sakit terdekat. Melihat seorang pria lugu sedang menderita, keduanya memutuskan untuk membawa Jakal ke rumah sakit. Namun, setelah setengah jam perjalanan, dia tidak lagi menyembunyikannya. Dia langsung mengeluarkan pistolnya dan mengancam mereka untuk membawanya ke perbatasan. Pasangan tua itu sangat ketakutan sehingga mereka hanya bisa mengikuti instruksi Jakal. Mereka bertiga segera sampai di pintu masuk perbatasan dan melihat masih ada petugas polisi yang berpatroli. Jakal meminta Henry mengemudikan mobilnya ke sisi jalan lain. Sementara itu Bianca baru saja pergi, dan Menteri Luar Negeri yang menyetujui dia untuk melihat file Dugan menemui Isabel. Ia langsung bertanya di mana Bianca sekarang. Isabel memberitahu menteri bahwa Bianca telah ditangani dan dia akan segera mengajukan pengunduran dirinya. Namun setelah mendengar jawaban tersebut, sang menteri sepertinya belum puas. Menteri berkata bahwa teman-teman mereka sedikit cemas, dan orang-orang itu ingin Jakal ditangkap, dan orang yang dapat menangkapnya pastilah yang telah lama mengintainya yaitu Bianca. Menteri tidak punya pilihan selain mengatakannya secara langsung, biarkan dia yang menanganinya. Tampaknya sang menteri bersekongkol dengan orang-orang besar yang mempekerjakan para Jakal. Isabel tidak punya pilihan selain berkunjung langsung dan meminta Bianca untuk terus melacak Jakal. Satu-satunya perbedaan adalah misi ini tidak disetujui dan semuanya harus dilakukan secara rahasia. Yang harus dilakukan Bianca hanyalah menyingkirkan Jakal. Kata-kata ini membuat Bianca menyadari ada yang tidak beres, dan dia langsung menolak. Tampaknya Jakal telah lolos dari bahaya untuk saat ini. Di sisi lain, Jakal meminta Henry untuk memarkir mobilnya di pinggir jalan. Mengambil kesempatan ini, dia bertanya kepada Jakal apakah akan membunuh mereka. Meski Jakal tidak memberikan jawaban, Henry sepertinya sudah menebak sesuatu. Ketiganya kembali ke mobil, dan ketika Jakal tidak memperhatikan, Liz mengambil pisau meja untuk menyerang Jakal. Melihat Jakal hampir kehilangan kesabarannya, Henry bergegas maju dan mendorongnya. Akhirnya mereka berkelahi. Henry mengambil senjata yang jatuh, namun Jakal segera berdiri dan melawan. Dalam kepanikan, terdengar suara tembakan. Akhirnya Henry tertembak. Untuk menutupi jejak, Jakal menodong Liz dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. 2 orang tak bersalah kembali tereliminasi, dan Jakal meraung histeris. Setelah menenangkan diri, Jakal menelepon istrinya dan memberitahunya bahwa tugas terakhirnya telah selesai, dan keluarga mereka akhirnya bisa berkumpul kembali.
Jakal menyarankan agar keduanya mengajak anak-anak mereka jalan-jalan. Meski nada suara Jakal sangat lembut, istrinya tahu bahwa Jakal dalam bahaya. Dia berkata bahwa dia tidak ingin pergi kemana-mana. Dia hanya ingin menunggu di rumah hingga Jakal kembali. Ia selalu berpikir apakah semua ini sepadan, tapi tidak ada jalan kembali baginya. Karena krisis yang lebih besar sedang menghampirinya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Bianca memutuskan untuk menerima lamaran Isabel dan terus memburu Jakal. Maka dia membawa rekannya ke Spanyol. Mereka datang ke kantor polisi setempat, dan dengan kerjasama kepala polisi, keduanya mendapat informasi tentang kakak ipar Jakal. Mereka mengikuti petunjuk. Bianca yakin bahwa Jakal ada di Spanyol. Mereka mengawasi rumah itu dan dengan sabar menunggu kembalinya Jakal. Namun, Jakal belum mengetahuinya. Ia naik bus, berhasil menghindari pemeriksaan, dan berhasil sampai di bandara. Sebelum menaiki pesawat, Jakal menghubungi Zina melalui dark web. Ia meminta imbalan 100 juta. Zina memintanya menunggu selama 24 jam. Zina kemudian menghubungi perusahaan dan memberitahu bahwa Jakal menginginkan hadiahnya. Tetapi perkataan bosnya membuat Zina curiga. Zina melipat gandakan upah yang pantas diterimanya sebagai penghubung. Tanpa diduga, atasannya langsung setuju. Hal itu membuat Zina sadar bahwa ia dalam bahaya. Saat pihak perusahaan mengirimkan seseorang untuk mengantarkan uang, Zina berada di lobi hotel. Namun ia sengaja mengatakan bahwa dia ada di dalam kamar. Ternyata benar saja, perusahaan tidak mengirimkan uang melainkan mengirim eksekutor. Zina pun segera meninggalkan hotel tanpa ragu-ragu. Ketika malam tiba, Bianca masih mengawasi Nuria. Saat mereka hampir kehilangan kesabaran, sebuah taksi tiba di lokasi untuk menjemput Nuria. Vince bertanya apakah dia ingin mengikuti mereka. Bianca dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. Seperti yang diharapkan oleh Bianca, tidak lama setelah Nuria dan anaknya pergi, Jakal telah tiba di rumah. Melihat Jakal masuk ke dalam rumah, mereka berdua diam-diam menyelinap ke halaman. Saat Jakal sedang mencari istrinya dengan cemas, Zina meneleponnya dan mengatakan bahwa perusahaan telah mengirim orang untuk membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, Zina membuang teleponnya. Hal ini juga membuat Jakal meningkatkan peringatan bahaya. Dia segera bergegas ke ruang rahasia dan mengemas semua uang tunai dan paspor cadangan, lalu mengeluarkan senjata dan pelurunya. Di sisi lain, kakak Nuria yang mabuk datang untuk menemui Jakal. Dia ingin berbicara dengan Jakal, tapi dia tidak tahu bahwa Bianca telah masuk ke dalam rumah. Tapi hal terakhir yang harus dia lakukan adalah menyalakan lampu. Setelah berpikir sejenak, Jakal menurunkan saklar terlebih dahulu, membuat seluruh rumah menjadi gelap. Kemudian pintu ruang rahasia ditutup. Alhasil Bianca tidak dapat menemukan Jakal. Mereka memutuskan untuk mencari secara terpisah. Dia langsung pergi ke ruang belajar. Tetapi dia tidak tahu bahwa Jakal telah melihat semuanya di ruangan itu. Ia berdiri di depan cermin. Bianca sama sekali tidak menyadari bahwa Jakal yang dikejarnya berada tepat di belakang cermin. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, Bianca memilih untuk pergi dan menemui Finch di bawah. Jakal segera membuka pintu ruang rahasia. Tepat ketika keduanya sedang berjaga, Finch melihat titik merah di atas kepala Bianca. Finch berkorban untuk menyelamatkannya. Bianca menembak dengan liar untuk membersihkan peluru. Setelah itu, Bianca dengan tenang mengganti magasinnya. Bianca melangkah maju dengan hati-hati dan langsung menyebut nama Alexander Dugan. Mendengar nama aslinya, Jakal paham kalau Bianca harus mati. I like to win. Begitu dia selesai berbicara, Jakal datang ke sisi lain, tapi Bianca tidak menyadarinya sama sekali. Setelah menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya, Jakal semakin khawatir. Untuk menemui istrinya, Jakal pergi ke bandara. Dia meninggalkan pesan kepada istrinya, dan berkata dia pasti akan menemukannya. Lalu tiba-tiba, beberapa hari kemudian, Isabel memberitahu Osita bahwa dia telah dipromosikan menjadi direktur. Namun, Isabel dinilai pengkhianat oleh atasannya karena dia tidak mematuhi perintah dan bertindak tanpa izin. Pada akhirnya, Bianca lah yang mengambil semua resikonya. Osita melihat pesan yang dikirimkan Bianca kepadanya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan orang-orang yang bersembunyi di baliknya. Jadi dia memilih untuk menghapus pesan tersebut. Di belahan bumi lain, sesosok tubuh yang familiar turun dari tram. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, Jakal datang ke alun-alun dan duduk di samping Zina. Dia penasaran bagaimana Jakal bisa selamat, dan ketika dia mengetahui bahwa Jakal tidak berniat menjawab, wanita itu menyerahkan koran tersebut, menunjukkan bahwa orang di atas adalah kliennya. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Jakal mengatakan bahwa sebelum menyelesaikan tujuannya, ia harus menemukan seseorang terlebih dahulu. Pada titik ini, alur cerita film The Day of the Jackal 2024 sesi pertama selesai. Nantikan sesi berikutnya di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.